Saya Ami Wijaya, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Islam Malang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. Waalaikumsalam. Morning, sir. Okay, well, thank you. How are you today, everyone? I am fine. I'm fine, thanks. Okay, well, very good. Well, today is very cold. Do you feel cold today? Dinginan ya? Yes, very sir. good. Okay. Before starting our meeting today, it is better for us to have a play first. Okay, the captain class, Seka Radhika, come on, let you lead your friends to have a playing. Come on, Seka. Bahan berdoa. Doa mulai. Finish. Okay, thank you, Seka. Okay, students, before going to our discussion today, I'd like to check your attendance first. Start from number 1, Faith Aulia. Yes, sir. Okay, thank you. And then the next, Pandu Haji Wikrama. Yes, sir. Okay, Muhammad Nathan. Yes, sir. Okay, thank you, Muhammad Nathan. The next, Kalimatus Sadia. Yes, sir. Okay, thank you, Kalim. And then the next, Jeva Prayoga. Yes, sir. Okay, thank you. And then the next, Noklen Ferdian Eric. Yes, sir. Okay, Noklen, why you are off cam? Kenapa kamu kok? I'm sorry. Ya, Noklen, sorry. Sorry. I'm not on cam. I'm gonna open camera and because I'm sick, sir. Oke. Noklen, ya, jaga kondisi ya Noklen ya, baik-baik di rumah. Makasih, Pak. Ya, oke, karena suasana yang masih belum enak ya, belum nyaman. Oke, semuanya kalian jaga diri di rumah. Kalau tidak perlu banget, nggak usah keluar. And keep your people around of you. If you are away of your home, it's very dangerous for them, especially for your parents or your grandmothers, your grandfather, and others. Okay, yeah. Okay, the next, Mada Putra. Yes, sir. Okay. Panji Siwi. Hello, Panji. Yes, sir. Okay. Hello. Yeah. Are you okay now, Panji? Yes, I'm okay, ma'am. Okay, yeah. Several days ago, I heard you went to the hospital. Whoa, it's very Yes. make me scared. Okay, and then the next, Nabila Putri. Okay, so sudah ya tadi. Melissa. Hello, Melissa. Yes, sir. Okay. Anyone? Yes, sir. Ada yang belum saya panggil? Me. Okay, Sega Radhika, yeah, at the captain class. Okay, thank you, Sega. Okay, everyone, students, you know that the situation in our town is still on the pandemic, and then the numbers of the victims of pandemic is still increased. So I suggest you to stay at home. Okay, if you do not have something important or something necessity, okay, please just stay at home. Okay, keep your health,
keep your body fit, because if you are healthy, it means that you also keep the people around of you healthy. Okay, well, today we are going to have our lesson. Our lesson today is the personal letter. Sorry, directly I share the screen about personal letter, the component that we are going to learn today. Ya, tujuan pembelajaran dari personal letter itu yaitu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik di sini yaitu kalian diharapkan dapat menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya, menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, baik lisan maupun tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks, mengidentifikasi kata-kata khusus yang digunakan dalam teks surat pribadi, menganalisa penggunaan kebahasaan, baik itu slang construction, personal pronoun, active voice, dan penggunaan gaya bahasa dalam surat pribadi dan menyusun surat pribadi secara sederhana. Selanjutnya, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, kompetensi dasar 3.17, menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, sesuai konteks penggunaannya. Kemudian, kompetensi dasar 4.17.1, yaitu adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Kemudian kompetensi dasar 4.17.2 yaitu adalah menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu adalah kompetensi indikator 3.17.1, mengidentifikasi ungkapan keakraban yang lazim digunakan dalam surat pribadi. 3.17.2, mengidentifikasi struktur teks dari surat pribadi. 3.17.3, menganalisis unsur kebahasaan surat pribadi. 3.17.4, menganalisis macam-macam surat pribadi. Kemudian indikator 4.17.1, menyusun surat pribadi sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik, itu tadi adalah komponen yang akan tentang pembahasan kita kali ini. Selanjutnya, this discussion is the continued of our previous meeting. Jadi pembahasan kita hari ini nanti yaitu masih membahas tentang personal letter. Personal letter di sini yaitu adalah masih melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Okay, personal letter. If we talk about personal letter, I would like to check your understanding. Do you still remember what is personal letter? Ada yang masih ingat apa itu personal letter? Ada yang masih ingat? I'm Nabila. Nabila, okay, where is Nabila? I am Sir. Okay, Nabila, yeah, what is Personal letter is a private letter which was sent by person to person who has already recognized before. Okay. Personal letter is a private letter which was sent by person to person who has already recognized before. Recognized before itu maksudnya yaitu adalah orang yang sudah saling mengenal. Okay. Anyone? Siapa ini kira-kira yang kita saling mengenal itu misalkan? Contohnya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah saling mengenal? Kamu, Nabila, kamu misalkan sama paman, kamu punya paman di luar kota, Nabila? Do you have uncle outside of Ponorogo? Ya, punya. Ya. Sudah kenal berarti ya, Nabila?
Yeah. Ya, berarti kalau kamu Yes, berkirim sir. surat, kalau kamu berkirim surat ke pamanmu yang di luar kota, berarti kamu sudah saling mengenal, maka kamu berkirim surat, misalkan berkirim surat menanyakan kabar atau memberikan informasi dan sebagainya, memberikan berita-berita yang menyenangkan seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah saling mengenal seperti itu, makanya surat itu salah satu fungsinya itu adalah untuk membangun komunikasi. Oke, well, next. Any other idea? Ada pendapat lain? Sir. Who is it? Oke, Pandu. Come on, please, Pandu. What is your idea? Personal letter adalah surat tidak resmi yang ditujukan kepada teman, saudara, keluarga, atau pacar. Wih, pada pacar. Kamu pernah berkirim surat juga, Pandu, ke pacarmu? Sorry, kamu punya pacar? Boten, Pak. No. No, you do not have it. No, I have it. What? Really? I not have a girlfriend. You lie. No, it's real. Definition of the personal letter. Okay, we go to the purpose of the personal letter. Anyone knows what is the purpose of personal letter? Me, sir. Okay, come on, Panji. To inform something to someone else. To inform something. Apa ini kira-kira informasi yang mau dibagikan, Panji? Informasi seperti kabar baik atau ada undangan pernikahan gitu. Kalau mempunyai keluarga yang jauh itu bisa lewat surat. Oke, well, jadi kalau kita mau menginformasikan kepada keluarga jauh, maka kita bisa menuliskan suatu berita tersebut menggunakan surat. Oke, well, Surat. next. Going to the next. Kita lanjutkan. Well, itu tadi adalah pendapatnya Panji. Kalau kita mau berkirim surat itu tujuannya untuk apa? Oke. Any other opinion? Ada pendapat lainnya? Itu tadi pendapatnya Panji untuk mempererat. Siapa? Jeva, Oke, come on, Jiva. untuk mempererat keakraban persahabatan di antara pengirim dan penerima surat. Oke, untuk mempererat keakraban dan persahabatan di antara pengirim dan penerima surat. Ya, oke. Jadi kalau misalkan keluarga sudah lama tidak ketemu, maka untuk bertanya kabar, saling mengirimkan berita, yaitu kita bisa menggunakan surat. Jadi ini adalah untuk mempererat keakraban sesama orang yang sudah saling mengenal, karena terpisah oleh jarak, maka bisa menggunakan surat. Oke. Ya, itu tadi adalah, what is it? That is the personal letter. Jadi itu tadi adalah personal letter. I think all of you have understood well about the definition and also the purpose of the personal letter. Yeah, I'd like to repeat it once more. The definition of personal letter is the the informal letter that is sent to other people who recognized before. And then the purpose of this letter is to make close relationship among of them. Okay, and then how is the construction? How is the structure of personal letter itself? Bagaimana struktur dari personal letter tersebut? Personal letter itu strukturnya sama dengan surat-surat yang lainnya. First, we put the date when you write the letter. Oke, setelah dear siapa gitu, kita berarti menuju ke body dari surat tersebut. Pertama-tama ya langsung kita menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya paman, bagaimana kabarnya bude. The last is the closing. Closing ini adalah di akhir dari body itu. And then write your name here. You can put or you can write your nickname. And then don't forget to put your signature. That is the personal letter. Any questions about personal letter? Ada yang mau bertanya tentang personal letter? Ada yang mau bertanya? Masih belum jelas? Okay, Nathan, maybe you have a question? No, sir. No? Clear? Hesti, you have a question? Yes? No, sir. Okay. Melissa, you have a question? No, sir. No, Okay. Okay, anything is clear. Okay, if anything is clear, so because this is our third meeting, karena ini adalah pertemuan kita yang ketiga, it means that this is the end of the discussion of personal letter. I want to know how well you're understanding about the personal letter. So I would like to measure. Saya akan mengukur seberapa jauh kamu sudah bisa
menangkap pembelajaran kita tentang personal letter. Oke? Are you ready, students? Kita akan ulangan ya hari ini. Kalian siap? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Ada yang nggak siap? Oke. Oke, ulangan kita hari ini akan saya share. Oke, perhatikan. Saya akan memberikan pada share screen ya. Saya akan menampilkannya dalam share screen. Terlihat screen saya? Yes, sir. Yes, sir. Oke, Pandu bisa melihat share screen saya? Yes, sir. Oke. Kalim bisa melihat screen saya? Yes, sir. Oke, thank you. Bagi kalian yang sudah melihat di screen saya, ulangan kita hari ini yaitu terdiri dari 2 part. Part 1, in this part, you will answer the questions with the correct answer based on the text given. You will have 2 minutes to answer the questions for each number. Write your answer on your paper with the complete sentence as on the option. Example, question, what time do you always get up in the morning? Yeah, the option A, every morning, B, at 4, C, after having lunch, D, before going to school, E, at 4 a.m. And then you will answer the questions with E, at 4 a.m. Oke, silakan siapkan terlebih dahulu kertas kalian, alat tulis kalian, silakan disiapkan. Sudah disiapkan? Alat tulis dan kertasnya sudah disiapkan ya? Oke, saya beri waktu dulu. Oke, semuanya siap? Kalau sudah siap, saya akan menuju ke slide nomor 1. Saya akan beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Oke? Oke, kita ke slide nomor 1. Ya, number 1, finish. Stop semuanya. Nomor 1, selesai. Let you be honest. Saya berharap kalian jujur ya untuk mengerjakannya. Jadi memang betul-betul sudah dijawab. Jangan akan saya bahas. Jangan merubah jawaban kalian. Oke? Saya sangat percaya kepada kalian untuk berperilaku jujur. Oke? Acungkan jempol kalian untuk jujur. Oke? Oke, well, thank you. Kita akan bahas nomor 1. Surat di sini yaitu adalah tertuliskan Ponorogo 2 April 2021. Dear Paula. Hello Paula, how are you? It's been a month since I last heard from you. Well, I just wanted to tell you that I was in hospital last week, blah, 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 and so on. Dan selanjutnya. So, we go to the question. Kita lanjut ke pertanyaannya. What is the letter about? Surat ini tentang apa? Di sini ada Dear Paula, di sini Nandra. Oke, kita bisa memastikan bahwa ini adalah personal letter. Nah, cuman konten keseluruhan dari surat ini apa? A option, telling about hospital, menceritakan tentang rumah sakit. B, telling about Nadira's body, menceritakan tentang bodinya Nadira. C, telling about Nadira's doctor, menceritakan tentang dokternya Nadira. D, telling about emergency unit, menceritakan tentang unit gawat darurat. And then the next, telling about Nadira's sickness, menceritakan tentang atau membicarakan tentang sakitnya si Nadira. Oke, nah kira-kira ada di sebelah mana nih jawabannya? What is the letter about? Kalau kita pertanyaannya what is the letter about, jadi kan secara keseluruhan, mulai dari awal sampai akhir. It's been a month since I heard from you. Well, I just wanted to tell you that I was in hospital last week. Ini si Nadira kan menceritakan kalau dia minggu lalu ada di rumah sakit. According to the doctor, I was infected by dengue fever. At first, I felt my body became weak dan lain sebagainya. Ini dari awal sampai akhir, ini kan menceritakan semua tentang kisah sakitnya si Nadira. Jadi tidak membahas tentang rumah sakitnya, tidak membahas bodinya, tidak membahas dokternya, tidak membahas emergency. Jadi secara umum keseluruhan yaitu ada membahas tentang Nadira sickness. So the right answer for number 1 is E, telling about Nadira's sickness. Oke, ada yang sesuai dengan jawaban saya? Siapa yang jawabannya benar? Acungkan tangan. Benar. Yang salah? Yang salah siapa? Ada yang salah? Tidak ada yang salah? Oke. We go to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide number 2. Oke, well,
Number 2 it's over. Oke, nomor 2 selesai. Stop dulu. Oke, we go to ini teksnya masih sama dengan nomor 1 tadi ya. Jadi masih tentang surat pribadinya Paula kepada, surat pribadinya Nadira kepada Paula. Oke, hello Paula. Di sini ada pernyataan seperti itu. Hello Paula, how are you? It's been a month since I last heard from you. Ini ada pernyataan seperti ini. Hello Paula, di sini ada menanyakan hello Paula gitu ya. Ini kan sepertinya dari sini aja sudah bisa kita lihat ya. Ini apa pernyataannya. It's called hello Paula, how are you? It's been a month since I last heard from you. Ini menunjukkan apa? Ini disebut sebagai apa? Oke. Dalam surat, kalau dalam struktur surat ini disebut sebagai apa? Kita mulai dari A, opsi A, salutation, B, greeting, C, content, D, closing, E, body. Kalau body mungkin nggak ini ya? Body mungkin nggak? Closing, ini apakah sebagai penutup? Bukan juga. Content dia masih di awal. Juga belum. Greeting, salam. Kalau salam itu kan ada di Dear Paula ini. Oh, sorry. Greeting itu kan ada di sini ya. Hello. Kalau yang Dear Paula itu adalah salutation. Oke. Kira-kira hello Paula ini disebut sebagai apa? Ini kan menyapa ya. Hello, how are you today? Itu kan sama dengan greeting namanya. Oke. So, number 2, the right answer is B. Ada yang salah untuk jawaban nomor 2? Jawaban nomor 2 yang betul adalah B, greeting. Jeva, jawabanmu apa, Jeva? B, Pak. B, betul. Oke. Nabila, jawaban kamu apa? Pak. Salutation. Oke, sorry ya Nabila. Kamu salah. Ya. Oke, Hesti, kamu jawaban kamu apa? B, Pak. B, betul. Oke, Mada, jawaban kamu apa, Mada? A. Oke, salah. Oke, we go to the next. Kita lanjut ke slide berikutnya atau ke nomor berikutnya. Number 3. It's still same letter. Ini masih sama suratnya ya, surat dengan nomor 1 dan 2. Start now, please. Mulai dari sekarang, silakan. Oke, number 3. From the letter above, the closure itu menanyakan apa? Ada yang ingin membahas? Nomor 3, silakan. Mister. Bahas nomor 3, siapa? Mister Pandu. Oke, Pandu, where's Pandu? Oke, Pandu, come on Pandu. The closure is penutup. The closure is penutup. From the letter above, the closure is, closure-nya di sebelah mana? Okay, I think that's all from me. Read to me soon. Okay, the answer is A. A or E? E. E. Okay. Bahasa Indonesia, Pak. Ya. Oke, from the letter above, the closure is, closure itu kan penutup ya. Penutup itu berarti ada di paling akhir ya, atau di paling bawah. Oke, at first itu kan pertama, kan nggak mungkin, bukan closure. Regards itu di atas. Dear Paula juga di atas. Hello Paula, how are you? Ini kan malah menanyakan. Oke, I think that's all from me. That's all. Di sini ada kata-kata that's all. Oke, cukup dulu ya. Nah, write, not read ya. Write to me soon. Oke. Silakan segera balesi suratku ini ya. Oke, seperti itu. Oke, so the answer is E. Oke, I think that's all from me. Maka jawabannya adalah yang E. Ada yang tidak sesuai dengan pembahasan? Kalim, jawaban kamu apa, Kalim? Kalim? Ya? E. At first atau E bahasa Indonesia atau E in English? E. Iya, oke, be careful, Kalim. I'm sorry. Yeah, no problem. Okay, well, that is number 3. We go to the next number 4. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, slide berikutnya. Okay, wait a minute. Here it is, number 4. Okay, stop. Number 4. Okay, we go to the next slide or the next number. Number 5. Okay, finish. Number 5. We'll discuss number 5. Ada yang mau membahas nomor 5? Silakan. Mister. Who is it? Hesti. Okay, come on, Hesti. Come on. I think the answer is E. Enable.
Unable. Why, Hesti? Aneh. Soalnya kan itu yang difficult kan artinya kesulitan. Terus disuruh mencari yang artinya sama, jadi yang paling memungkinkan yang E. Well, we go to the next slide. Kita lanjut ke nomor berikutnya, number 6. Okay, stop. Number 6. Number 6, we still have the same letter as number 5. Kita masih berada di surat yang sama seperti nomor 5. Okay, anyone want to discuss? Ada yang mau membahasnya? Silakan. Me, sir. Who is it? Okay, come on, Kalim. The answer is failing the national examination. Failing the national examination. Well, we go to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya or the next number. Okay, we have the difference letter. Yuk, number 7 finish. Anyone want to discuss? Ada yang mau membahas nomor 7? Me, sir. Sorry, who is it? Okay, no plan. Okay, No well, plan. very good, no plan. Come on. I think the answer is B. She was really enjoy her new apartment. Okay, we go to the next number. Kita lanjut ke nomor berikutnya. On the next slide. Ya, stop number 8. Stop dulu nomor 8. Okay, kita discuss. Anyone want to discuss it? I'm sir. Okay, Faith, come on. I think the answer is C. It has simple kitchen. It has simple kitchen. Kitchen. Okay. It has simple kitchen. Are you sure with your answer, Faith? Yes, sir. Okay, let you read it. Silakan dibaca coba sekali lagi. It has. Jawabannya apa? Ya, jawabannya. C. It has simple kitchen. It has simple kitchen. Kitchen. Ya. It has simple kitchen. The following is not thing. Salah berarti. Iya, oke. So, C tadi kamu bilangnya apa? Simple kitchen kan ya? C. Ada simple kitchen kan D ya, Faiz ya? Sorry, sir. So, not C, but D, okay? Bukan C, Yeah. tapi yang D, okay? Well, we go to the next slide. Kita lanjut ke nomor slide berikutnya, okay? Come on, number 9. Okay, stop number 9. We will discuss. Ada yang mau bahas nomor 9? Silahkan. I'm sir. Okay, come on, Nathan. The answer is A. Austin summer, because all sentence talking about Austin's experience during the summer. We go to the next, number 10. This is the final questions for part 1. Ya, finish for number 10. Oke, silakan. Nomor 10 selesai. Anyone want to discuss? Ada yang mau membahas nomor 10? Number 10? Yes, sir. Sorry, Melissa. Okay, come on, Melissa. Yeah. The answer is D. Selling ice cream. Selling ice cream. Okay, can you Ice explain it? cream. Can you explain it? Bisa dibahas? Yes. Yes. Karena pada paragraf ketiga, kalimat pertama ada pernyataan I drive an ice cream truck around and sell ice cream to the kids. Bermakna bahwa Austin mengemudikan truk es krim untuk jualan kepada anak-anak. Lalu pilihan A hanya mengemudikan truk. Pilihan B bermain dengan anak-anak. Tidak ada pernyataan yang menyatakan bermain dengan anak-anak. Lalu pilihan C bagian dari kegiatan selama summer. Pilihan D menjual es krim. Tepat karena sebagai jawaban karena sesuai dengan kata the job yang menunjukkan aktivitas kerja. Lalu pilihan E bermakna hanya menghabiskan waktu. Padahal kenyataan tidak hanya sekedar berlibur namun juga bekerja. Okay. Well, good. Nice explanation, Melissa. Thank you. Very good. Okay, well, this is the end of the part 1. Okay, ini adalah akhir dari part 1. Silahkan kalian tulis jawaban kalian sesuai dengan yang kamu kerjakan. Silahkan untuk berusaha untuk jujur ya. Tolong nanti setelah akhir dari sesi ini
jawaban kalian untuk di capture atau di foto, kemudian di-upload di virtual class kita. Namun untuk lebih validnya, setelah ini langsung di-send ke grup WA kelas kita ya. Oke. Well, we go to the part 2. Kita lanjut ke part 2. In this part, you will write a personal letter text based on the following themes. Select one of them. Family letter, best friend, congratulation letter, permission letter, plan to do holiday. And then the next B, write the personal letter on your paper. Tulis personal letter di kertas kamu, kemudian capture it, then send it on the WA group. Okay, you are ready for the second part? Sudah siap untuk part 2? Oke, silakan dikerjakan part 2, ditulis. Silakan di kertas kalian. I give you 20 minutes. Yeah, okay, for the part 2 finish, the time is over for part 2. Okay, if you have finished, let you capture your work. Silakan kalian foto pekerjaan kalian and send your work or send your picture to our WA group, WhatsApp group. Okay, I'll wait it. Sekarang silakan dikirim ke grup WA kita. Okay, we are going to start from Panji's letter. Okay, yeah, I have downloaded. Saya sudah mendownload pekerjaan kalian. Oke, let us discuss. Oke, kita share ke punyanya Panji ya. Oke, kita explore pekerjaannya Panji. Oke, kita explore pekerjaannya Panji. Ada yang bisa membahas pekerjaannya Panji? Ada yang mau membahas? Halo. Ya, oke, silahkan. Siapa nih? Sir. Ya, oke, silakan. Sega ya? Nathan. Oh, Nathan. Oke, come on, Nathan. Come on. I think the correction it is on the written date and address. Kenapa? Kenapa? It should be Yogyakarta, the 12th April 2021. Yogyakartanya dulu, baru ke tanggalnya gitu ya. Oke, very good. Thank you, Yes, sir. Nathan. Oke, we go to the next. Kita lanjut ke surat berikutnya. Oke, well, let's us try this one. Punyanya ketua kelas nih. Siapa yang mau bahas punya ketua kelas? Answer. Oke, silahkan, Faith. Di penulisan salutation di openingnya, are you have prepared for it, and closure-nya I need your help. Itu ada yang salah. Oke, harusnya? Harusnya are you have prepared for it, itu yang benar have you prepared for it. Oke. Ya. Oke, well, nice. Very detailed explanation. Okay, thank you, Faith. Yes, sir. Okay, well, that is okay, everyone, students, because our time is almost over, so I'd like to continue checking your work by myself. Akan saya lanjutkan pemeriksaan pekerjaan kalian saya sendiri ya, nanti di ruang guru. Nanti insya Allah akan segera saya share hasil pekerjaan kalian tentang ulangan kita hari ini. Oke, everyone, that's our activities for tests. There are two parts. Part 1 is the multiple choice, and then the part 2 is what is it? The writing the personal letter. Oke, itu tadi adalah pekerjaan kita, sudah kita selesaikan. Kira-kira sampai di sini ada yang masih belum jelas tentang personal letter? Ada yang masih belum jelas tentang personal letter? Atau ada yang ingin bertanya tentang personal letter? Oke, Pandu, bisa menjelaskan atau bisa meresum hasil dari pembahasan kita hari ini, Pandu? Baik Pak, saya akan meresum dari pengertian personal letter. Ya. Personal letter adalah surat tidak resmi yang ditujukan kepada salah satu teman, keluarga, saudara, dengan tujuan memberikan sebuah kabar ataupun kabar gembira ataupun yang lainnya, info yang lainnya. Ya. Very good.
Nice. Okay, well, that is about personal letter. Jadi personal letter itu adalah surat tidak resmi yang ditujukan kepada orang yang sudah kita kenal. Okay, and then the language for personal letter is the informal language. Okay, well, everyone, that is about that's all about the personal letter. Itu tadi adalah tentang personal letter, and we are going to continue next meeting. We are going to go to the next discussion that is about, sorry, wait a minute. Jadi yang minggu akan datang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang cause and effect. Silahkan dipelajari pembahasan tentang cause and effect. Materinya sudah saya share di virtual class kita. Silakan kalian cek yang ada di sana. Silakan kalian baca-baca, cari-cari informasi dari informasi yang lain selain yang sudah saya share. Before closing our meeting, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama in order everything that we have learned will be useful for our future. Praying begin. Finish. Thank you. Yeah. If I have many mistakes, I'm really sorry. See you next time. Finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.